Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kembali kita bersua dalam acara obrolan budaya RRI Net di malam hari ini. Dan kali ini langsung dari Galeri Budaya RRI Semarang kita kembali berjumpa. Dan pada malam hari ini satu topik menarik akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di Galeri Budaya RRI Semarang, yang beliau adalah Pak Bambang Is yang pertama. Beliau adalah seorang penulis gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi Mbak Nisaul Mufidah. Ini adalah mahasiswa pecinta sastra. Ini anak-anak senja begitu ya. Iya. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Is. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mas. Mic-nya bisa dipakai Pak? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bambang? Sehat selalu Pak ya. Walaupun pandemi masih berjalan terus ya Pak ya. Iya, tetap hati-hati. Iya, tetap hati-hati. Prokes tetap harus jaga, kita pakai masker ini. Iya. Iya, nanti kita akan berbincang banyak ini Pak Bambang tentang karya sastra, karya-karya Pak Bambang ini yang ini tentu sudah banyak penggemarnya begitu sahabat budaya. Baik. Yang kedua ada Mbak Nisaul Mufidah. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal juga. Bagaimana kabarnya Mbak Nisa? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Ini Mbak Nisa ini mahasiswa pecinta sastra. Semester berapa ini Mbak? Alhamdulillah saya sudah semester 3. Semester 3 ya. Berarti mahasiswa angkatan pandemi begitu. Betul. Betul ya. Betul. Ini kuliahnya masih daring apa sudah tatap muka ini? Di PGRI sekarang sistemnya blended, jadi ada yang daring, ada yang luring juga. Oh, blended hybrid gitu ya, antara luring sama daring dicampur juga gitu ya. Baik, nanti akan kita bahas juga. Ini Mbak Nisa ini adalah mahasiswa dengan jurusan apa Mbak? Manajemen, tapi beliau mencintai karya sastra atau menyukai karya sastra begitu ya. Ini kan unik sahabat budaya. Nanti akan kita ulik lebih banyak tentang itu. Baik, yang pertama ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini judul kita pada malam hari ini adalah belajar sejarah dari karya sastra begitu ya Pak ya. Sejarah dan sastra itu kan dua disiplin ilmu yang berbeda Pak. Bagaimana kemudian itu dua cabang ilmu bisa blended menjadi satu dan menjadi sebuah karya sastra, terutama yang sudah Pak Bambang hasilkan ini Pak? Iya, begini Mas, sastra memang berbeda dengan sejarah, tapi ada kaitannya kalau itu memang betul-betul disatukan, saling berkait itu ya. Karena sejarah adalah sebuah fakta masa lalu, hampir semua peristiwa masa lalu bisa disebut sejarah. Tergantung dari masanya ya. Kalau perhitungannya abad ya abad, kemudian tahun, bulan. Lewat 1 bulan pun sudah menjadi sejarah itu sebetulnya. Nah, sejarah yang dimaksud sini adalah sejarah yang masa lalu yang betul-betul sudah sampai ke abad, pergantian abad gitu ya. Paling enggak hampir 1 abad gitulah. Semua fakta yang ada di sejarah itu adalah bagus. Tapi lebih bagus lagi adalah sejarah yang memiliki masa kelam, masa buruk. Itu sejarah yang betul sejarah. Oh begitu. Jadi, ya. Kebanyakan sejarah sekarang ini kan sejarah yang bagus-bagus saja yang kita tampilkan. Tapi sejarah masa lalu yang kelam itu justru ditutup-tutupi. Itu tidak betul itu. Dan itu dikuak melalui karya sastra. Iya, itu dikuak supaya anak-anak muda sekarang ini, anak-anak milenial sekarang ini tertarik untuk belajar sejarah gitu loh. Karena kita tahu bahwa sejak saya sekolah pun, kalau SMP SMA dulu, kalau ditanya, wah sejarah kita bolos aja. Sejarah itu malah bolos. Iya, padahal Pak, cukup menyenangkan sebetulnya. Menyenangkan ya. Karena mereka tidak tahu bahwa sejarah itu menarik gitu loh. Sigmund Freud, ahli psikologi itu pernah bilang bahwa hanya orang-orang yang menyedihkan aja yang tidak mau belajar sejarah gitu loh. Kenapa sejarah tidak disukai oleh murid anak-anak siswa? Karena
cara penyampaiannya udah kayak gitu. Klasikal begitu ya Pak? Iya, klasikal. Artinya tahun sekian, abad sekian, Sriwijaya hancur. Ya. Tapi tidak dengan cara narasi diceritakan kayak ketoprak itu kan bagus. Iya, betul. Ketoprak itu sebenarnya sudah karya sastra yang dipentaskan. Betul. Ya. Jadi kalau sejarah, kita belajar sejarah lewat ketoprak juga bagus. Bisa ada ceritanya gitu. Iya. Dan itu bentuk penyajian sejarah yang cukup menarik begitu Pak Bambang ya. Kenapa siswa sekarang dulu kalau kita kuliah sekolah itu justru tidak suka sama sejarah, apalagi sekarang ya. Itu karena penyampaian gurunya seperti itu aja. Iya, cukup membuat jemu begitu Pak Bambang ya. Termasuk buku-buku pelajaran sejarah itu juga kayak gitu. Tebal-tebal gitu Pak. Iya, tebal. Tahun ini datang ini, kemudian tahun ini Belanda menghancurkan ini gitu. Tokohnya ini. Diktat banget gitu Pak. Jadi orang udah ngantuk gitu loh. Nah, ini tugas dari penulis sastra terutama untuk gimana caranya kalau anak-anak sekarang ini menoleh ke sejarah. Caranya gimana? Penulis ini membuat buku sejarah. Tapi bukan dalam bentuk sejarah ansih, tapi sejarah yang dibikin dibalut dengan warna narasi yang menarik ya. Iya, dan fiksi, ada sedikit fiksi. Buku-buku saya itu faktanya sejarah ada, cuman saya bikin ada fiksi-fiksinya gitu loh. Tokohnya rekaan. Baik. Nah, ini menyarikan cerita sejarah sendiri, apalagi sudah berabad-abad itu Pak, itu kan juga sulit mencari datanya, kemudian merangkaikan kronologinya, kemudian mencurahkan menjadi sebuah bentuk karya sastra. Nah ini apa nggak sulit begitu Pak Bambang? Notabene itu kan kita menarik lagi cerita-cerita masa lalu, kita sarikan kembali, terus kita tulis menjadi satu karya sastra baru. Nah itu apa nggak sulit tuh Pak? Sebenarnya tidak semata-mata seorang penulis sekarang itu tuh harus belajar sejarah dari tahun ke tahun, masa ini dengan masa ini. Tapi kita ambil garis besarnya aja. Misalnya gini, pendudukan Jepang dari tahun 42 sampai tahun 45 itu kan sudah sebuah sejarah ya. Betul. Nah, kita tahu bahwa 3,5 tahun itu ternyata Jepang itu telah memporak-porandakan semua yang kita bangun dengan Belanda. Belanda itu 3,5 abad, tapi kita ada kerjasama, artinya mewarisi gedung-gedung, heritage, kemudian adat istiadat, cara makan, kemudian cara berbicara. Pendidikan termasuk juga ya Pak ya? Pendidikan. Sistem Belanda kan bagus. Betul. Nah begitu Jepang datang udah hampir dihancurkan ya. Padahal cuma 3,5 tahun. Nah kalau penulis kalau mau nuliskan itu secara detail itu ya susah. Kita ambil sebagian aja. Sebagian yang penting-penting begitu. Lebih baik kalau itu penulis mengambil sari-sarinya aja. Jadi bukan harus belajar, bukan juga. Memang survei ya, betul. Riset ya, buka buku ya. Nah mungkin yang membuat menarik begini Pak Bambang, kalau siswa ataupun anak-anak muda mungkin belajar sejarah kan, ya taunya hafalan begitu ya Pak Bambang. Pak, sejarah itu berkaitan dengan hafalan, sedangkan karya sastra itu kan berimajinasi. Mungkin itu yang jadi daya tarik dari karya sastra tadi ya Pak Bambang ya. Sehingga orang begitu melihat karya fiksi yang berlatar sejarah itu, wah ternyata di Kota Lama itu berdiri bangunan namanya ini, gitu, namanya A, B, C gitu. Jadi tidak harus di Kota Lama itu ada gedung ini, ada gedung ini, gedung dibangun tahun ini oleh siapa itu. Enggak, tapi di latar belakangnya oleh peristiwa-peristiwa lalu gitu loh. Oke, baik. Nah itu sahabat budaya, bahwa belajar sejarah itu tidak menjemukan sebetulnya. Ada banyak kemasan, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk membelajarkan sejarah kepada siapapun, termasuk generasi muda. Nah, di samping Pak Bambang sudah ada generasi muda ini pecinta karya sastra, ada Mbak Nisaul Mufidah. Nah, Mbak Nisa itu kan mahasiswa manajemen ya, tapi kok suka dengan karya sastra? Kenapa, Mbak? Menurut saya sendiri, sastra itu candu, Mas. Candu? Iya, betul. Jadi kalau kita belum tahu apa itu sastra, kalau kita belum nemu feel-nya, itu masih apa sih puisi nggak jelas gitu. Banyak kan kadang teman-teman saya yang beranggapan drama banget hidupnya, dikit-dikit puisi gitu. Tapi dia belum tahu apa sih rasanya gitu yang sebenarnya yang ada di puisi. Terus saya juga kadang
saya suka baca buku, novel, kemana-mana saya baca novel kadang. Terus banyak yang bilang anaknya ansos banget, kemana-mana bawa buku. Padahal dia itu belum tahu rasanya kalau kita udah masuk dalam satu cerita. Itu kita punya dunia sendiri. Betul. Nah, candu itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya saya terus mencoba. Setelah awalnya saya ke puisi dulu. Setelah itu saya mulai kenal cerpen, lalu kenal cerbung lewat majalah-majalah seperti itu. Terus saya kenal dengan teman-teman saya dan saya ini loh novel gitu. Nah, mulai saya membaca novel, saya jadi makin ya Allah, ternyata sastra itu indah, sangat tidak membosankan. Iya, apalagi penulisnya ada seperti Pak Bambang ini. Ya, nah mulai kapan Mbak Nisa menyukai karya sastra atau mulai membaca karya sastra sejak kapan? Untuk mulai mengenal itu SD. SD ya. Saya dulu kan SD itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul. Ada materi puisi ya kalau tidak salah. Nah, saya tuh waktu di perpustakaan, jadi di daerah saya itu ada taman baca kecil seperti itu. Nah, saya setiap sore sering ke situ. Terus saya iseng-iseng baca, nemu puisi. Awalnya saya belum pernah baca puisi sama sekali dan saya nggak paham ini tuh apa maksudnya. Kata-katanya kan enggak biasa kayak kita bicara seperti itu ya. Bahasa puisi kan lain. Terus apa ini? Terus saya salin di buku, saya bawa pulang. Terus beberapa minggu setelah itu kebetulan sekali di sekolah ada materi puisi tersebut. Nah, saya disuruh membuat puisi oleh guru saya. Terus saya terinspirasi, wah jadi kemarin itu puisi, gini-gini. Saya ingat kata-katanya, saya modifikasi sendiri. Terus di situ waktu penilaian saya mendapat apresiasi yang cukup baik dari guru saya. Jadi sejak saat itu, wah saya merasa keren sekali. Saya bisa membuat puisi seperti itu. Dan mulai sejak itu kemudian tertarik untuk belajar sastra ya Mbak? Iya betul. Akhirnya sedikit-sedikit lihat kejadian apa, saya jatuh dari sepeda, saya tulis. Saya dilempar buku oleh teman saya tulis. Mungkin bisa berawal dari hal-hal seperti itu Pak Bambang ya. Dari kejadian dialami kemudian dicurahkan menjadi bentuk tulisan begitu ya. Iya betul sekali Mas. Nah, ngomong-ngomong SD, SMP, SMA, kuliah, berapa banyak buku yang dibaca sekarang Mbak? Aduh. Berapa ya? Ada 100? Mungkin. Mungkin. Wah, ini 100 loh Pak Bambang. Fiksi semua atau campuran juga ini? Saya campuran sih. Saya baca terutama kalau novel. Saya suka novel yang mengandung sejarah kebetulan. Nah, ini berarti memang terkait ini Pak Bambang. Novel yang mengandung sejarah. Kenapa sih Mbak tertarik? Tapi tahan dulu. Nanti kita bedah lebih mendalam ini kenapa Mbak Nisa suka dengan novel atau cerita fiksi yang berlatar sejarah. Seperti yang tulis Pak Bambang ini. Akan kita kupas lebih mendalam nanti sahabat budaya. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Bangun
Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik sahabat budaya, kembali bersama kami di obrolan budaya RRI Net malam hari ini masih dari Galeri Budaya RRI Semarang. Masih kita bahas tentang belajar sejarah dari karya sastra. Masih bersama Pak Bambang Iswirya ini ya. Beliau penulis cerita-cerita fiksi, ada non fiksinya juga ya Pak Bambang ya. Kebanyakan berlatar belakang sejarah juga, dan juga ada Mbak Nisa Ulmufidah. Ini mahasiswa yang luar biasa, dari pengalaman beliau sejak SD, berbagai macam peristiwa dialami, dicurahkan menjadi bentuk tulisan gitu ya Mbak ya. Baik Pak Bambang, tadi di belakang panggung kita sempat ngobrol Pak Bambang ya, bahwa berawal dari mungkin tadi Mbak Nisa pernah mengalami disebut sebagai orang ansos begitu, antisosial. Nah, benar gak sih Pak, seorang sastrawan, orang yang suka dengan karya sastra kemudian dicap sebagai orang ansos karena sering menyendiri gitu Pak? Ada benarnya juga Mas. Ada benarnya juga. Iya. Bahkan kalau menurut saya benar. Benar itu benar. Karena apa? Orang-orang antisosial ini tidak berarti dia negatif. Ya. Tapi bisa dikembangkan dari sesuatu hal yang positif. Berkarya terus karena dia selalu menjadi penyendiri. Kemudian dengan kontemplasinya itu dia menciptakan sebuah karya puisi, karya cerpen atau novel. Sehingga bagi saya sah-sah aja gitu. Orang-orang bilang kamu itu orangnya nggak pernah bisa bergaul, bukan nggak pernah bisa bergaul. Saya bisa bergaul, tapi saya perlu kesendirian seperti ini untuk membuat sebuah karya gitu. Kalau gitu kan mereka udah diam, apalagi kalau sudah melihat karya-karya kita gitu. Jadi Mbak Nisa ini kalau dituduh sebagai ansos, biarkan aja. Tetap berlalu aja Pak. Betul. Dikembangkan aja menjadi sesuatu yang baik gitu. Iya, justru mungkin dari kesendirian, ketenangan itu muncul banyak karya ya Pak ya. Iya. Tapi ingat bahwa inspirasi tidak harus kita harus menyendiri betul. Gitu. Tapi di mana-mana kita bisa menemukan itu ilham itu ya. Sewaktu kita di pasar, sewaktu kita ngobrol kayak gini, sewaktu apalagi waktu kita di kamar mandi. Itu saat inspirasi paling banyak muncul. Saya sering inspirasi justru datang dari mimpi. Oh gitu Pak? Iya. Mimpi, dan kalau saya mau tidur itu sah-sah. Sah itu artinya
penyerah gitu. Saya itu tanda bahwa saya mulai lapar untuk membuat sesuatu. Ya. Benar juga. Sekitar malam itu juga saya harus pegang pulpen, saya tulis itu supaya nggak lupa. Paginya supaya nggak lupa gitu. Jadi betul. Dan saya biasa nulis novel terutama yaitu meraciknya itu di HP, di handphone. Itu. Nah, menggorengnya baru di laptop. Karena saya pikir di HP itu lebih cepat gitu loh. Dan ada satu lagi kenapa saya pindah ke HP untuk meracik novel itu karena di laptop saya itu huruf N sama huruf B-nya itu nggak bisa jadi saya harus copy paste dulu cari N di artikel lain terus. Jadi wah kalau ini lama, saya harus di HP lama-lama kok malah lancar begitu Mbak ya. Jadi wah ini bisa jadi kebiasaan yang aneh ini. Dan ketika menemukan inspirasi harus segera dicurahkan ya Pak. Dicurahkan, kalau nggak ditunda besok tidak bisa tidur, betul. Hilang, tidak bisa tidur. Resah udah kok gini. Itu. Ya itulah mungkin yang disebut orang penulis itu aneh ya itu. Aneh dalam tanda kutip ya. Iya. Ini penulis, Pak Bambang sudah jadi penulis, Mbak Nisa juga sudah menjadi penulis muda juga ya? Bisa jadi penulis juga, karena dasarnya udah bisa senang membaca itu. Betul, kemudian bisa mencurahkan apa namanya ide alami kemudian menjadi tulisan begitu ya Pak Bambang ya. Nah Mbak Nisa, pernah dicap menjadi orang ansos, nyaman gak sih Mbak disebut seperti itu Mbak? Kebetulan saya orang yang tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain seperti itu Mas. Jadi selama saya nyaman, selama saya suka ya sudah. Saya juga sampai sekarang teman saya tuh bisa dihitung pakai jari bahkan. Saya bukan tipe orang yang suka berkenalan dengan orang baru, terus akrab sama semua orang. Saya bukan orang yang seperti itu. Cuman karena semakin kesini semakin ada tuntutan untuk saya kenal dengan banyak orang, akhirnya saya sampai sekarang sampai di sini bahkan kenal dengan teman-teman. Berarti apa namanya, walaupun mendapatkan cap seperti itu tetap aja kita melakoni aktivitas dengan biasa aja ya gitu ya Mbak ya? Iya betul sekali, justru betul kata Bapak, kalau kita menulis di keramaian seperti itu tidak ada kata-kata yang muncul. Iya, saya harus di kamar sendirian. Bahkan kadang saya kalau nonton film sama baca novel itu feel-nya lebih kerasa baca novel. Mungkin karena imajinasi, kalau film kan sudah tervisualkan seperti itu. Betul. Sedangkan novel kan ada di pikiran kita. Kadang saya kalau bangun tidur saya suka mikir, ini saya kemarin nonton film apa ya? Kok belum selesai sepertinya. Terus saya nanti ingat, oh saya itu sedang baca novel, bukan nonton film seperti itu. Iya, hampir sama dengan mendengarkan radio berarti Pak Bambang ya. Bahwa membaca novel, membaca cerita-cerita fiksi, membaca buku lah, itu sama dengan mendengarkan radio. Ada theater of mind di situ ya Pak ya. Kita bisa membayangkan banyak hal di situ ya Pak. Oke, baik Pak Bambang. Sesuai dengan topik kita, belajar sejarah dari karya sastra. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak, dari karya Pak Bambang Inspiria ini. Seperti apa sih Pak perjalanan Pak Bambang kemudian bisa membuat cerita-cerita berlatar sejarah, dan mungkin ada nggak sih kesulitan yang dihadapi gitu Pak ketika membuat karya itu Pak? Ya. Sebenarnya begini Mas, saya awalnya sebelum jadi wartawan aktif itu saya terjun ke dunia sastra dulu ya. Saya dulu kuliah di IKIP tapi cuma 2 tahun aja karena saya nggak betah dengan disiplin ilmunya. Saya di seni rupa ya, saya suka gambar. Tapi entah kenapa waktu kuliah di seni rupa itu setiap siang saya arahnya ke perpus aja, perpustakaan untuk baca-baca sastra gitu. Udah saya keluar, saya nulis puisi. Saya ikut mendirikan keluarga penulis Semarang. Sekarang ada Pak Bambang Sadono itu, dan banyak penyairnya terkenal itu di situ. Kemudian saya masuk ke wartawan. Selama 40 tahun saya jadi wartawan. Saya pensiun tahun 2018. Nah, mulai pensiun itu saya mau mikir mau pensiun itu saya ngapain gitu loh. Pensiun 2 tahun aktif oke, tapi
keinginan menulis kan tetap ada itu. Betul. Saya bikin buku. Mulai 2018 saya bikin buku. Pertama adalah tentang sejarah Ngesti Pandowo. Bukan fiksi. Ini buku sejarah, tapi saya bikin kayak fiksi. Kemudian itu tahun 2018 lagi saya bikin Langit Pecinan. Itu juga sejarah, bukan fiksi. Tapi saya bikin kayak fiksi juga. Sejarah pecinan itu saya sampai ke Lasem, itu pusat-pusatnya pecinan di Jawa Tengah di Indonesia. Kemudian baru saya bikin novel, itu novel sejarah juga. Judulnya Rumah Akar. Itu tentang saya jalan-jalan di Kota Lama itu saya melihat satu gang. Ada rumah yang penuh akar. Saya pikir ini rumah akar bagus. Hanya melihat satu judul aja rumah dan akar itu jadi novel bisa. Jadi novel. Kemudian saya keempat saya nulis tentang non fiksi. Jangan panggil aku Samin ya. Itu tentang etnografi. Sedulur Sikep itu ya. Iya, Sedulur Sikep. Itu saya bikin bukan kayak sejarah tapi kayak novel juga. Itu saya riset sampai berbulan-bulan. Sehingga saya kayak jadi orang Samin nih. Menyatu dengan mereka harusnya ya Pak. Menyatu dengan mereka, betul. Setiap saya sebelum di dunia Samin saya nulis buku tentang sejarah itu tentang Sunan Kuning. Sunan Kuning. Iya. Itu sejarah juga kan. Iya. Ya saya berada di sana gitu. Sampai waktu itu kan Pak Wali Kota yang launching buku itu. Dia bilang, Mas dolanan mungkin kalau ditukani mbek ibu gitu. Iya. Iki riset tau nek riset dhewe mbek ora riset padha wae apa beda orang gitu. Iya. Sampai itu novel kemudian saya novel lagi. Yang terakhir adalah novel sejarah tentang pendudukan Jepang. Itu judulnya Nyi Cubluk. Bukan pendudukan Jepang, peristiwa G13 PKI. Oke. Sementara itu dulu nanti lagi ya. kita dalami. Baik, sekarang kita ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, ini kan belajar sejarah dari karya sastra. Berapa banyak Mbak karya sastra berlatar sejarah yang sudah Mbak Nisa baca ini? Dan kenapa sih Mbak tertarik untuk membaca ini cerita fiksi mungkin ya yang berlatar sejarah? Kenapa tertarik membaca fiksi yang berlatar sejarah? Kan juga ada fiksi-fiksi percintaan dan fiksi-fiksi yang lainnya. Kenapa Mbak tertarik untuk membaca yang berlatar sejarah? Saya pribadi memiliki kriteria buku yang nyaman untuk saya baca, Mas. Jadi kebanyakan kalau novel berlatar sejarah itu bahasanya baku. Dan saya lebih nyaman baca buku yang bahasanya baku daripada novel-novel yang pakai logue seperti itu. Oke. Awalnya seperti itu, awalnya dari situ. Kalau novel cinta-cintaan, novel remaja-remaja seperti itu kan kebanyakan pakai logue, pakai kamu aku gitu kan. Bahasa yang ya seperti itulah ya, mengikuti anak muda. Tapi entah mengapa saya lebih suka baca novel yang Anda. Nah, novel-novel seperti itu banyak saya temukan yang berlatar sejarah. Dan saya sendiri sebenarnya saya nggak suka pelajaran sejarah. Nggak suka pelajaran sejarah, tapi suka cerita fiksi, novel berlatar sejarah itu Pak. Betul. Habis ini suka dia. Iya. Soalnya guru sejarah saya tuh dulu killer Bapak. Waduh. Dan cara penyampaiannya tuh membuat pusing sekali. Kalau baca buku IPS itu kan sudah tebal, bahasanya sulit dipahami. Nah, saya waktu itu novel sejarah pertama yang saya baca itu novelnya Pidi Baik, Helen dan Ukanta. Nah, di situ tuh latar ceritanya itu akhir pendudukan Belanda sebelum Jepang masuk intinya. Nah, saya tipe orang yang kalau baca novel, kalau ada sesuatu yang saya tidak paham, saya search di Google. Misal waktu itu latar tempatnya Bandung tahun sekian. Saya kan belum ada gambaran. Tahun sekian itu Bandung kotanya seperti apa gitu. Jadi saya cari di Google. Terus misalnya kayak Ciwidey. Saya belum pernah ke Ciwidey. Atau ada makanan-makanan apa, saya search di Google. Jadi nanti
otak saya itu bisa membayangkan dengan yang betul seperti itu. Jadi kalau nanti saya di sekolah ingat, oh iya kemarin di novel tahun sekian itu Jepang masuk. Nah sejak saat itu saya, oh iya ya, kenapa kalau saya nggak suka sejarah di buku ini, saya mencari referensi lain seperti itu. Nah akhirnya mulai dari situ saya kulik dah. Mulai menemukan rasa nyaman baru. Nah, mungkin benang merahnya di sini ketemu novel, kemudian membaca dan ada sesuatu yang belum dimengerti, kemudian mencari referensi untuk itu. Nah, ini mungkin dari situlah belajar sejarahnya begitu, Mbak Nisa ya. Oke, baik sahabat budaya, masih banyak yang akan kita obrolkan ini bersama narasumber berdua di malam hari ini. Masih sangat menarik berbicara tentang karya sastra dan juga sejarah begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam setelah satu selingan berikut ini. Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ya Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Nusantara, bagaimanapun di Nusantara. Katamu lawanlah adinda, adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya. Sayang
Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampunan jauh di matu, kunwangsan sebaku wiliang, takkan aju kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, sahabat budaya. Masih bersama Pak Bambang Iswirya dan juga Mbak Nisa Ulmufidah. Masih membahas seputar karya sastra, belajar sejarah dari karya sastra. Pak Bambang, ini tadi sebetulnya ada yang belum terselesaikan dari cerita Pak Bambang tadi dalam perjalanan membuat karya sastra tadi, Pak Bambang. Nah, mungkin bisa diteruskan kembali. Dan ketika membuat satu karya, Pak Bambang, apakah itu harus dipatoki waktu atau apa ya? Penulis itu bebas, mau diselesaikan kapan terserah, atau gimana, Pak? Kita lanjutkan dari karya sastra dulu ya. Oke. Setelah dari etnografi Samin tentang suku Sedulur Sikep itu, saya bikin novel tentang seorang penari tayub itu dari Blora sana, judulnya Nyi Cubluk. Jadi Cubluk itu artinya dalam bahasa Jawa kan bodoh. Dia itu masih cubluk gitu. Waktu umur 14-15 tahun dia sudah menjadi penari tayub yang bagus sekali, meneruskan ibunya, emaknya yang ditangkap oleh tentara, dipindah ke pelantungan. Wah, itu cara menarinya bagus, tapi kok masih cubluk. Namanya sendiri Sri Betari. Itu akhirnya tokoh itu menjadi, saya biasa bahwa tokoh-tokoh wanita itu wanita Jawa yang pribadinya sangat kuat. Kemudian saya Nyi Cubluk itu, Nyi Cubluk itu novel masuk nominasi 3 besar Jawa Tengah dalam event Prasidatama. Oktober nanti minta doanya bisa. Amin lah. Iya. Itu kemudian saya teruskan bikin novel tentang pendudukan Jepang. Judulnya Topong. Ada juga tentang penembakan misterius tahun 85-an itu, judulnya Telajah atau Tato. Kemudian yang lagi saya bikin ini, saya tiap malam nulis di laptop atau di HP, judulnya Pelarian Sang Nyai. Pelarian Sang Nyai. Jadi itu pendudukan Belanda tahun 38-an sampai akhirnya Jepang datang itu. Klimaksnya nanti adalah Sang Nyai itu artinya kan gundi atau istri dalam tanda kutip oleh tuan-tuan Belanda itu. Dan tuan Belandanya yang menikah sama nyainya itu adalah Belanda yang baik, Belanda yang pro Indonesia gitu. Begitu Jepang datang, dia harus, si nyainya ini harus melalikan tuannya itu, pindah supaya nggak ditembak Jepang, supaya nggak dimatiin Jepang. Sampai segitu saya masih terus ngapain lagi? Ini 2 hari ini saya nggak lulus karena salah lapar saya udah hilang di situ. Nanti kalau salah lapar lagi saya akan teruskan novel itu. Belum lapar lagi. Belum lapar ya. Selain itu saya juga nulis tentang musik juga, sejarah musik. Sejarah musik, Pak. Ya, saya bikin lagu-lagu fenomenal dunia ya. Kayak Imagine itu latar belakangnya gimana, kemudian lagu Genjer-Genjer itu lagu ya mendunia, kemudian lagu Mimpi Sedih, kemudian lagu barat lainnya kayak Love Story, kemudian Imagine udah, lagu-lagu lama lah pokoknya. Itu pokoknya punya histori ya Pak ya. Histori. Tapi buku itu masalahnya agak selet karena pandemi ini mereka nggak mau beli buku, kayak susah sekali. Betul Pak. Dan membaca buku secara langsung berwujud buku cetak itu kan feel-nya lebih dapat ya Mbak Nisa ya, daripada kita membaca Nun Sewu dari gawai gitu ya Pak ya. Itu kan lebih terasa begitu. Nah Pak Bambang, membuat karya sastra itu harus ditentukan waktunya nggak sih Pak? Kita harus selesai dalam waktu sekian bulan atau gimana Pak? Enggak sih, kalau ditentukan itu biasanya atas kemauan kita sendiri. Kan kita naskah itu ditunggu penerbit sampai akhir bulan. Sebelum akhir bulan kita selesaikan. Itu kita kebut. Sempat nggak sempat harus kita selesaikan. Tapi kalau nggak punya target terbit ya nggak ikut lomba gitu ya, bisa besok, bisa sekarang, bisa sore, bisa. Iya, punya kan saya gini, nulis itu saya tidur dulu dari jam 10, kemudian bangun jam 2, saya tahajud dulu, habis itu saya laptop sampai subuh.
habis subuh agak terang-terang itu saya baru tidur lagi. Kayak gitu tuh. Karena tidur malam, habis sholat malam kemudian kita nulis itu lancar sekali. Fresh banget ya Pak ya? Enak. Wih, gitu. Okay. Tapi nggak bisa dipaksakan sih. Artinya ya itu kalau nggak lapar ya kita nggak jangan tulis. Ya nilai positifnya pahala dapat, karya juga dapat ya Pak ya. Nah itu nilai positifnya di sini gitu. Nah kalau Pak Bambang sendiri rata-rata Pak membuat sebuah karya itu membutuhkan waktu berapa bulan? Tidak bisa dipatok ya Pak ya. Saya punya satu buku tentang penyanyi Indonesia dari tahun 50-an sampai tahun 90-an itu sampai 10 tahun nggak diterbitkan. Wah, 10 tahun Pak? Iya. Sudah jadi ini tinggal ditapang oleh penerbit aja. Sampai 10 tahun novel saya bikin kemarin 1,5 bulan jadi. Karena moodnya, setelah pandemi ini kan lebihnya di rumah nih. Betul. Ngontek terus saya. Saya nggak peduli sama di luar sana udah pandemi pokoknya nulis. Tahu-tahu pandemi udah selesai nanti. Tahu-tahu udah putih semua nih. Mungkin nanti baru minat membuat novel tentang pandemi juga Pak nanti Pak. Males. Saya nggak mau. Nggak mau ya Pak ya. Karena ini mungkin pandemi kan juga musibah gitu ya Pak ya. Lebih baik kalau yang berlatar belakang sejarah yang lain yang lebih banyak. Biar Mbak Nisa ini suka sama sejarah itu. Makanya beli buku sekarang beli buku di Merbabu. Jangan lupa beli kayak Pak Bambang juga ini ya. Oke, ke Mbak Nisa sekarang. Kalau cerita berlatar belakang sejarah yang seperti apa sih yang Mbak Nisa suka? Ini kan sudah dicontohkan Pak Bambang, ada beberapa contoh di belakang sejarah ketika penjajahan Jepang, ketika penjajahan Belanda dan juga yang lainnya. Kalau Mbak Nisa seperti apa Mbak yang disukai Mbak? Sejauh ini novel berlatar belakang sejarah yang sering saya baca masih tentang ya seperti itu kependudukan. Kebanyakan masuknya Jepang ke Indonesia sih karena sakit hatinya itu bener-bener nyampe banget gitu loh Mas. Jadi saya baca novelnya Risa Saraswati. Itu kan ada banyak ini ya seriesnya seperti itu. Nah satu garis itu masih tentang masuknya Jepang. Terus saya juga sudah ngelis ini novelnya Bapak karena saya kan penari juga. Terus saya suka novel sejarah. Jadi feel-nya itu makin dapet gitu. Iya. Mungkin pada suatu saat nanti mau menulis tentang diri sendiri Mbak Nisa? Kebetulan sudah. Waduh. Sebenarnya itu nggak sengaja sih, karena itu tuh tugas akhir SMA saya, tugas bahasa Indonesia. Temanya itu novel sejarah pribadi. Saya sudah tulis. Sudah selesai, alhamdulillah lulus dengan menyandang 5 novelis terbaik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya emang ingin mencoba menerbitkan Pak. Cuman masih saya masih minder seperti itu. Saya masih kurang percaya diri dengan tulisan saya. Iya, oke. Nah resepnya gimana Pak? Supaya nggak minder, supaya percaya diri dan mau diterbitkan gitu loh Pak. Sebetulnya penulis itu hilangkan rasa minder. Kalau memang itu karyanya sudah bisa kira-kira layak, kita kan bisa ngira-ngira karya kita sendiri ini layak itu enggak. Kalau memang sudah layak ya kita terbitkan aja. Apalagi Mbak Nisa ini masih muda ya. Betul. Jadi jangkauannya itu dan tolong bisa bikin novel atau karya sastra yang beda sama yang orang-orang bikin. Itu bukannya saya tidak menghormati penulis wanita ya novelis. Saya kalau berbicara novelis wanita itu saya nggak merasa ada feel yang kuat itu. Tapi kalau sisi feminisnya mungkin lebih kuat Pak di situ. Gimana ya? Jauh ini penulis kayak seterusnya lah yang wanita itu saya suka karena susah. Saya lebih baik penulis yang laki-laki. Kuat gitu. Oke. Saya juga kebetulan buku yang banyak saya baca penulisnya laki-laki. Membela. Mungkin feelnya lebih kuat di situ Mbak Nisa ya. Oke, baik. Untuk Pak Bambang dan juga Mbak Nisa ini untuk berdua.
kesulitan terbesar menjadi seorang penulis apa Pak? Pak Bambang dulu Pak. Sekarang ini kan zamannya indie label ya. Iya. Jadi kita mau terbitkan novel karya sastra kita ke penerbit besar, susah. Sekarang zamannya adalah eranya melayani diri sendiri. Yeah. Kita ada duit sedikit, penerbit, deketin suruh terbitkan berapa eksemplar itu, kita sebar sendiri, untungannya kita bagi sendiri, kita promosikan sendiri. Itu malah lebih puasnya. Banyak penulis-penulis baru itu sekarang mainnya kayak gitu. Yeah. Jadi kesulitannya apa ya? Ya modal, tetap modal. Seberapapun modal itu penting, karena kadang-kadang kalau sudah sampai tidak terbit, kita kerjasama sama penerbitnya minta berapa persen, sekian persen. Ya. Itu yang buat penulis saja sedikit. Ya, betul. Nah, untuk saya masih tergolong penulis baru, pelaku lama tapi penulis baru, pemain baru. Gitu. Iya. Jadi saya harus banyak belajar juga dari para penerbit, dari para penulis yang sudah senior, bagaimana mengatasi kesulitan itu. Saya pikir yang sulitnya yaitu modal pertama. Modal itu ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Nisa, ini kan Pak Bambang ini sudah menulis karya dan juga sudah menerbitkan berkali-kali gitu. Modal jadi permasalahan utama. Kalau Mbak Nisa ini yang baru mungkin memulai untuk menulis dan juga ingin menerbitkan gitu. Apa Mbak ini kesulitan terbesarnya? Karena saya belum sampai ke ranah penerbitan, jadi kesulitan yang sering saya hadapi yaitu tadi mood saya, karena saya bukan orang yang saya telaten, saya merasa diri saya telaten, tapi butuh mood yang bagus. Kadang seperti tadi novel pribadi yang saya buat itu karena saya merasa dari umur saya segini sampai segini kisah hidup saya menarik. Saya seperti yang Bapak bilang tadi, saya lapar. Sampai nggak tidur kadang Mas kalau saya nulis. Karena saking mau tidur tapi eman-eman saya masih banyak ini apa yang harus saya tulis. Akhirnya saya tulis. Nanti kalau sudah merasa nggak ada flow-nya, nggak ada feel-nya lagi tuh bisa sampai berhenti berbulan-bulan. Oh gitu. Kalau saya ketika lancar langsung nulis buahnya gitu ya Mbak ya. Jadi waktu proses pembuatan novel pribadi saya tadi itu di awal-awal guru saya mengapresiasi sekali. Wah keren sekali nih, baru berapa hari novelnya sudah jadi sebanyak ini, sudah sekian ratus kata, sekian ribu kata. Tapi pas sudah mulai mendekati deadline pengumpulan, teman-teman saya sudah maju, sudah dinilai, sudah keluar. Guru saya sampai nelpon, ini novel kamu kemana? Apa saya salah nulis nama atau saya keselip atau gimana? Ternyata saya bilang memang belum jadi Bu. Karena moodnya belum bagus. Butuh mood. Berarti kesulitan besarnya mengumpulkan mood itu tadi ya Mbak ya. Baik, Pak Bambang dan Mbak Nisa, sebetulnya masih banyak yang ingin kita obrolkan. Cuma karena terbatasnya waktu, harus kita sudahi di sini dulu. Nanti lain waktu mungkin bisa kita sambung lagi perbincangan kita. Sangat menarik sekali berbincang dengan orang-orang yang punya feel dalam karya sastra. Karena orang-orang yang paham akan karya sastra ini memang unik begitu, termasuk Pak Bambang dan Mbak Nisa ini. Baik, terima kasih Pak Bambang Iswirya, Mbak Nisa kehadirannya di Galeri Budaya RRI Semarang, dan sahabat budaya, demikian perbincangan kita dengan Pak Bambang Iswirya dan juga Mbak Nisa Ul Mufidah dalam acara obrolan budaya RRI di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.